153 ini terhitung sejak per 8 Mei karena ini berproses terus 183 yang belum menyalurkan baik kepada KPUD maupun Bawaslu. Jadi penyalurannya adalah tentunya segera dipercepat, tidak ada kata diperlambat. Manakala APBD secara anggaran belum cukup tersedia, maka boleh menggunakan dana BTT. Bahkan bisa melakukan yang namanya, ya kalau dulu kita kenal zaman COVID, refocusing, atau melakukan pergeseran anggaran, mendahului perda perubahan APBD, boleh dilakukan. Karena ini adalah pendanaan yang sifatnya mendesak, masuk kriteria mendesak. Sehingga itu menjadi dasar kita. Kami siap memfasilitasi kalau ada pertanyaan dari DPRD misalnya manakala ini, karena ini juga sudah sepakat semua bahwa pendanaan pilkada menjadi prioritas, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan melalui rapat koordinasi dan sekaligus evaluasi terhadap pendanaan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa menjadi salah satu upaya dan langkah kita untuk bisa mempercepat kesiapan. Karena kita tahu bahwa tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan yang namanya pemilihan pilkada serentak tahun 2024. Jadi kami berharap Bapak Ibu melalui pertemuan pada hari ini mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran termasuk juga percepatan penyaluran ini tentunya bisa kita selesaikan. Kami berharap juga bisa selesai sampai akhir Mei ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sebelum menutup pengantar kami yang nanti juga akan ada rapat teknis ya, pembahasan teknis kepada Bapak Ibu, manakala ada yang mau menyampaikan beberapa mungkin pertanyaan ataupun masukan ya, kami berharap juga tentunya bisa disampaikan apakah lewat chat atau lewat langsung. Mungkin nanti kami berikan waktu, nanti di raise hand aja ya, dikasih tanda sehingga kami akan respon. Mudah-mudahan melalui forum kita pada hari ini bisa tentunya memberikan solusi dalam rangka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu, khususnya bagi pemerintah daerah, termasuk juga dari KPUD, saran-saran masukannya, dan juga Bawaslu, termasuk juga TNI Polri. Nah kemudian terakhir khusus TNI Polri, karena tolong ditayang satu lagi TNI Polri. TNI Polri memang ini kalau bisa kita dorong untuk bisa sudah mulai pencairannya. Karena kami berharap ini juga jangan berlama-lama, karena dananya tentunya mudah-mudahan sudah ditandatangani NPAD, namun memang masih sedikit daerah yang baru menandatangani NPAD. Kalau kami melihat pemerintah daerah yang telah menandatangani NPAD kepada TNI dan Polri secara skematis, tentunya memang sudah daerah yang sudah menandatangani NPAD itu berapa daerah ini? 74 Pemda dari 546 Pemda, baru 74 Pemda. Jadi sisanya tentunya masih belum, sedangkan yang sudah menandatangani NPAD oleh Polri baru 81 Pemda. Baru 81 Pemda. Ini nama daerah yang sudah menandatangani NPAD. Nah kemudian pemerintah daerah yang sudah menandatangani ini tentunya sudah menyalurkan dari yang sudah menandatangani NPAD baik TNI Polri ini, yang sudah menyalurkan dana untuk pengamanan ini baru ada 19 Pemda untuk TNI. Untuk TNI baru 19 Pemda. Ini sekali lagi kami apresiasi kepada 19 Pemda yang sudah menyalurkan, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, ini terima kasih, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Ciamis,
Kota Bandung, kemudian Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Dagekeo, Ternate, ya, Kepulauan Yapen, Sarmi, Supriori, Waropen, Teluk Ondama, Kabupaten Dogiaye, Kabupaten Mimika. Ini apresiasi sekali lagi, terima kasih Provinsi Kepulauan Riau dan juga Kabupaten Halmahera Barat. Jadi 19 Pemda ini kita apresiasi dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu contoh lah bagi seluruh Pemda yang sudah menyalurkan MPAD sesuai dengan tentunya surat edaran kita yang sudah kita layangkan sejak tahun 2003 sehingga baru terrealisasi sekarang. Sebenarnya sudah posisi terlambat sebenarnya kita menyalurkan. Jadi mudah-mudahan kami mendorong kepada seluruh Pemda untuk bisa segera menyalurkan MPAD bagi TNI. Termasuk juga bagi Polri. Bagi Polri ini baru menyalurkan, memang sudah agak lebih banyak ya, sudah menyalurkan 81 Pemda, 81 ya. Next. Polri Pak, belum 12. Oh, mohon maaf kami ralat ya. Yang sudah menyalurkan ternyata baru 12. Yang 81 tadi adalah menandatangani NPAD. Nah, yang sudah menandatangani NPAD ini baru 11 yang sudah menyalurkan. Nah ini 12 sudah ada perubahan. 12 sudah menyalurkan. Apresiasi, terima kasih kepada Kota Sabang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Dagekeo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Mimika. Nah ini Mimika dua-duanya juga sudah ini kan, dan juga daerah-daerah lain, sehingga kami apresiasi sekali lagi. Nah, oleh karena itu memang kami mendorong agar terutama Polri dan juga TNI tadi bisa segera disalurkan, karena sudah jelas NPAD-nya juga sudah tanda tangan. Bahkan kalau masih belum NPAD-nya, tolong segera NPAD di proses penandatanganannya. Nah kami juga berharap kalau dari pihak TNI Polri ada yang hadir, tolong dipercepat proses pengajuan yang namanya usulan atau rencana kebutuhan belanjanya untuk bisa tentunya nanti dibahas dan disepakati NPHD-nya. Jadi itu saya kira Bapak Ibu, dan standar yang digunakan tolong juga standar satuan harga yang sudah berlaku di APBN dan disesuaikan tentunya nanti dengan kebutuhan untuk pendanaan. Kalau kita fokus kepada TNI Polri tentunya berkaitan dengan pengamanan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dulu mengakhiri Bapak Ibu, dan kami sekali lagi mengharapkan pertemuan ini menjadi salah satu tentunya catatan penting bagi Bapak Ibu yang hadir pada forum kita yang sangat baik ini, sehingga mudah-mudahan proses pencairan penyaluran bisa segera dilakukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Memang karena masih banyak yang mau bertanya ini, kami akan buka. Tapi pelaksanaan rapat pada hari ini mungkin tidak bisa semua menjawab apa yang sudah tentunya Bapak Ibu ingin tanyakan. Namun kami akan membatasi mungkin beberapa orang aja sebagai mewakili lah saya kira. Tapi seluruh catatan-catatan dan juga yang disampaikan lewat chat ya akan kami respon nanti. Kalau ada pertemuan berikutnya kami akan buka lagi semua, sehingga sama persepsi kita di dalam memahami dalam rangka baik dari sisi kebijakan regulasi dan juga implementasi dalam rangka pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Baik, saya kira kami serahkan nanti kepada tim teknis kami untuk menjawab beberapa pertanyaan. Namun kami cukupkan dulu, mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih dari kami cukupkan. Untuk itu kami serahkan kembali kepada Bu Uli ya untuk moderasi.
dan juga sekaligus nanti tim lengkap di sini yang akan memberikan respon dan juga jawaban terhadap banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman Bapak Ibu, baik dari pemerintah daerah ya, termasuk juga dari KPU, Bawaslu, dan TNI Polri. Untuk itu kami serahkan kepada Bu Muli. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Ini Bapak Ibu ya. Besok kan? Kamis besok. Tanggal merah. Ini welang. Formal aja. Kamar sok nggak? Tak gantung ini, karena yang ini hari ini libur. Di 5 hari. Diskusi kita ada beberapa orang yang sudah angkat tangan ini ya, angkat jari. Satu persatu mungkin kita berikan kepada Pak Muhajirin coba. Coba aja. Coba Muhajirin Daud, ketua. Utara ya Pak. Halo Utara. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Moderator. Langsung saja Ibu melaporkan dari Bawaslu Kabupaten Utara bahwa Pemda kami kemarin sudah mentransfer pertanggal 8 kemarin. Jadi untuk Bawaslu Utara dan hibahnya sebesar 40% itu sudah ditransfer di Bawaslu Kabupaten Utara. Itu Ibu Moderator sebagai laporan, karena saja tadi jenisnya karena belum ditransfer laporannya. Sudah ya, jadi sudah mentransfer informasinya. Nanti kita minta data fisiknya ya Pak, bisa di WA kepada Bang Jore atau Bang Boyke ya. Ya sudah Pak. Nanti ya kita update nanti datanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Pak Kabupaten Mamasa. Siapa yang hadir? Kabupaten Mamasa yang hadir tadi sudah angkat tangan. Namanya Pak Waludin. Pak itu enggak tuh. Halo. Wajahnya nggak kelihatan ya? Di-unmute dulu. Silakan Pak. Ada informasi terbaru yang bisa disampaikan pada kami untuk menjelaskan kenapa belum terrealisasi? Unmute dulu Pak, unmute dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin Bu Moderator, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, izinkan saya mewakili atau mengawali dan sekaligus mewakili teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya Awaludin Mustafa, Kasek, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Izin Bu, singkat saya sampaikan, beberapa waktu lalu kami sudah berkunjung di Kementerian Dalam Negeri yang langsung ditemui atau langsung disambut baik oleh Pak Boyke terkait masalah dana hibah Kabupaten Mamasa. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, untuk Sulawesi Barat, 6 kabupaten alhamdulillah NPHD semua sudah pada tanda tangan. Hanya saja Kabupaten Mamasa penandatangan NPHD sudah dengan nilai total dana hibah 11 miliar yang seharusnya ada dua kali pembayaran 60 dan 40%. Di 40% pencairan pertama
pertama, pemerintah daerah Kabupaten Mamasa itu hanya menyanggupi sekitar 1 miliar. Sehingga teman-teman Bawaslu Kabupaten Mamasa bukan berarti tidak menerima, tetapi mempertimbangkan dengan segala kebutuhan real ya berdasarkan dengan tahapan. Sehingga untuk anggaran yang tadinya disodorkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 1 miliar itu menjadi pertimbangan kami. Kenapa? Berdasarkan dengan perincian atau perhitungan dana real kami, kebutuhan real dalam pelaksanaan di tahapan pertama itu, menurut kami itu tidak mencukupi. Bukan berarti dari 1 miliar itu di samping itu juga kami juga berharap dari pemerintah daerah Kabupaten Mamasa permintaan pencairan anggaran berikutnya itu bisa dipersiapkan. Tetapi setelah kami lakukan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, dalam hal ini PJ Bupati, itu pulang ke muka boleh sudah. Dia sendiri menyatakan bahwa kesediaan pemerintah daerah itu hanya 1 miliar. Biar dibawa kemana, kami akan pertanggungjawabkan. Sehingga teman-teman bersama kami Provinsi Sulawesi Barat menghadap di Bawaslu RI sekaligus dengan pemerintah di Kementerian Dalam Negeri yang ketemu langsung oleh Pak Boyke. Dan persoalan ini sudah kami sampaikan dengan Pak Boyke, dan Pak Boyke mengapresiasi sekaligus memfasilitasi kami untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Dalam hal ini Pak Sekda sebagai Ketua TAPD Kabupaten Mamasa. Untuk lebih jelasnya barangkali Ibu, ada teman kami dari Kabupaten Mamasa yang akan menjelaskan lebih rinci. Itu ada Kasek Kabupaten Mamasa, Pak Edison. Nah, barangkali bisa untuk memperjelas bagaimana kronologi proses pencairan dana hibah. Intinya begitu, Bu, bahwa Kabupaten Mamasa hanya menyediakan anggaran 1 miliar. Sementara kebutuhan di tahap pertama berdasarkan dengan Permendagri, pencairan pertama sebesar 4%. Jangan ulang lagi lah. 4,4%, 4,4 miliar, seperti itu, Bu. Terima kasih waktu. Saya Pak, tanya. Saya kira cukup Pak, saya kira cukup ya. Untuk Mamasa sudah cukup penjelasan dari Pak Awaludin. Halmahera Utara dulu. Ya. Ini mungkin tadi ada beberapa daerah yang masuk datanya ke kami. Mungkin hanya beberapa yang bisa kita terima dulu. Sebagian mungkin boleh tuliskan di chat room ya. Untuk penjelasan secara tertulis juga. Waktunya hanya terbatas ini. Selanjutnya mungkin dari ke daerah-daerah yang belum menyalurkan ke KPU yang paling tadi dari Mamasa dan dari Utara, terima kasih sudah memberikan informasi. Nanti saya mungkin akan konfirmasi dengan tadi apa yang sudah disampaikan ke Bang Boyke Siagian terkait dengan sudah ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, mungkin Pak Waludin ya. Selanjutnya dari Pemkab Mamasa nanti kita minta juga penjelasan secara detailnya setelah ini. Nah untuk selanjutnya mungkin dari Kabupaten Nias Utara, ini kita ingin tahu belum menyalurkan ke KPUD kenapa? Boleh dibuka dulu. Nias Utara ada? Jadi masih di waiting room ya? Ada? Siapa sih? Belum? Sulawesi Utara ada Pak. Ya silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan kenapa? Ini Nias Utara. Nias Utara. Oh sorry, ini gara 3 Zoom jadi. Halo, itu siapa tadi? Provinsi. Ini yang belum ada KPU. Nias Utara dulu Pak, mungkin sebentar. Gak ada. Kabupaten Kepulauan Meranti. Sinyal ini. Kabupaten Kepulauan Meranti ada yang hadir? Ya. Bisa kita tahu penjelasan lebih lanjut Pak, kenapa belum menyalurkan ke KPUD Pak? Ya Bu, jadi saya sampaikan, saya kepala Badan Kiswalpol Bu, Kabupaten Meranti Bu.
Jadi proses pencairan kemarin dari hasil rapat pertama kita melalui Zoom yang minggu kemarin. Jadi kita sudah membuat kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu. Jadi mengingat kondisi keuangan kita yang belum memadai, Bu, jadi kami pada kemarin untuk tahap awal, untuk berjalan tahapan sampai di bulan Mei, kita sudah terbitkan untuk di melalui BPKAD, sudah diterbitkan SPDS B2D, jadi sudah masuk ke Bawaslu KPU. Kami pikir, Bu, untuk tahap ini KPU setuju mereka membutuhkan dana untuk KPU kemudian juga sudah mencairkan menjelang nanti di akhir bulan Mei minggu keempat minggu yang 40%. Berapa hari? Ini Bu. Ya, Iya. Jadi sisanya daripada itu 40%, dan kami lunasi di minggu keempat di bulan Mei, kesepakatan dari hasil Zoom kita kemarin, hasil dengan Dirjen Keuangan Daerah. Siap. ya Pak. Mungkin Kalau boneka begini nggak juga. saya laporkannya. Nanti kita minta juga rincian data detailnya ya Pak. Kenapa 40% ini baru dicicil? Sebenarnya ya. Mobil besar yang Tunggu, sabar dulu. Siapa yang utara? Tertib Pak. Aduh. Antri dulu satu-satu. Kabupaten Kepulauan Meranti belum selesai nih, sebentar lagi. Terima kasih Pak, sudah kita terima data sementara yang Bapak jelaskan bahwa 40% itu dicicil berarti ya. Ya Bu. Kita harapkannya mungkin memang ya terpaksa, kalau memang terpaksanya cicilan itu dilakukan, bisa kami maklumi. Namun kita akan tetap laporkan kepada pimpinan terkait hal tersebut. Dan tadi mungkin ada juga sedikit sanksi gitu ya dari Pak Dirjen untuk menegaskan kembali bahwa kalaupun tidak ada dananya terpaksa harus direfokusi atau pakai dana belanja tak terduga itu bisa dimungkinkan. Nah, untuk hal-hal tersebut mungkin diharapkan setelah bulan Mei ini masih tahapannya 60%-nya juga lebih mudah nih, saya nggak tahu. Penjelasannya mungkin akan detail setelah rapat ini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Siapa dari mana? Pak Meranti ya, Kabupaten Meranti, Pak Kepala BPKAD atau Kepala Kesbangpol menjelaskan secara rinci untuk 60% berikutnya Pak. Kita tunggu ya. Informasi bisa disampaikan ke siapa di sana? Yang satu, Duga atau Pak Agung ya. Oke. Lanjut. belum menikah jangan nggak dia konsultan. Kabupaten tadi siapa yang tadi mau masuk? Nias Utara ya. Tadi Nias Utara mau masuk. Bengkulu Utara Bu. Apa? Bengkulu Utara Bu. Kabupaten Puncak, Papua, Papua Tengah. Taliabu belum turun. Membramo Raya, Puncak. Kabupaten Membramo Raya belum. Tidak ada penjelasan. Ada juga Bapak itu. Kabupaten Pegunungan Anpak, Arfak. Tidak ada. Kabupaten Mapi. Ada? Tidak ada juga. Gimana namanya? Taliabu, Kabupaten Mapi ada. Mapi, ya coba Mapi. Kita dengarkan dulu dari Kabupaten Mapi. Silakan Pak. Untuk Kabupaten Mapi kita baru saja dari Kesbangpol tadi menandatangani berita acara untuk NPAD Kesbangpol, kita sudah tanda tangan untuk persyaratan, terus disampaikan bahwa Kabupaten Keuangan akan mentransfer. Baru akan transfer ya Pak? Ya. Baru hari ini berarti ya? Iya. Oke. Kita baru hari ini kita menandatangani berita acara. Waduh. Kok bisa ya? Bawaslu. Kalau dari Pemdanya ada nggak Pak yang hadir? Bawaslu ya? Iya, dari Bawaslu.
boleh. Apa? Bisa suruh terus. Ini ada yang dulu atau apa? Kok baru tanda tangan ya Pak? Iya. Harusnya bukannya sudah ditandatangan lebih dahulu NPHD-nya. NPD-nya sudah untuk NPD-nya sudah ditandatangani. Nah, tadi kemarin kita ke Kesbangpol untuk menyerahkan proposal terus kelengkapan berkas yang diperlukan untuk. Nah, jadi berita acaranya ditandatangani untuk pencairannya. Oke, ya. Ya Pak, mungkin ditunggu kali ya dari Pemdanya proposal dan rincian dari pencairan dananya. Sudah ya? Ya. Nanti diproses lanjut ya Pak, supaya di follow up juga penjelasan laporannya kepada kami. Iya, Bu. Kita lanjut dari hari ini. Karena kita datanya per hari nih Pak, sekarang sudah diinformasikan setiap sore. Jadi per 8 Mei dan selanjutnya per 9 Mei dan nanti sampai Senin akan diupdate lagi. Kita kasih waktu beberapa hari ini untuk melengkapi data-data yang belum kita terima. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Iya, terima kasih juga, Bu. Halmahera Utara. Siapa? NTT. Bawaslu NTT. Kabupaten yang Bisa kita dari wilayah Papua Barat, dari Manokwari bisa? Manokwari? Mamasa tadi Manokwari lanjut, langsung bicara lah Manokwari. Pemda Kabupaten Mamasa ada hadir. Kabupaten Manokwari, Mbak. Kabupaten Manokwari. Kabupaten Mamasa dan Meran, Manokwari. Napi, Manokwari nggak ada, Mamasa nggak ada. Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang tangannya angkat tangan dulu dari kebaca nggak sih? NTT, Pak. Kota Tidore. PLT Sekda Kota Tidore. Tidore. Manokwari ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Manokwari bisa nggak? Itu yang berisik dulu siapa tadi? Sekda Tidore, Pak Sekda. Iya, Bu, bisa didengar, Ya, kenapa Baik. Bapak angkat jari, angkat tangan? Oh iya. Silakan, Pak. Ya, saya hanya melaporkan saja bahwa untuk Tidore Kepulauan untuk KPU, Bawaslu dan Polri sudah ditransfer di atas 50%. Jadi dalam data belum ada, Bu. Nanti dilaporkan. Terus untuk TNI sementara diproses, sementara lagi proses. Permintaannya sudah sementara proses. Insya Allah nanti akan kita cicil dalam beberapa saat ke depan. Bulan depan itu sudah di atas 60%. Jadi sudah ada kesepakatan kami dengan KPU, Bawaslu, Polri maupun TNI. Untuk sementara, terima kasih Bu dari Tidore. Ya, terima kasih Pak Sekda. Mungkin selanjutnya dipercepat ya Pak. Ini datanya sudah kita terima. Siap. Data detailnya nanti diinformasikan lewat email atau lewat WhatsApp grup kami. Iya, Dari nanti wilayah satu ya, wilayah. lewat Kesbang ya Bu. Nanti lewat Kesbang ya Bu, nanti menyampaikan ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Adik siapa? Bengkulu Utara itu melaporkan, Bu. Bengkulu, kenapa Bengkulu? Bengkulu Utara siap hadir. Ya, silakan Bengkulu Utara. Manokwari siap hadir. Terima kasih Bu, dari kami dari Bengkulu Utara melaporkan Bu. Tadi di data yang untuk di data yang disampaikan tadi bahwa Bengkulu Utara itu terdata belum menyampaikan
hibahnya ke Bawaslu masuk yang nomor 59 tadi. Ini kami sampaikan kepada Dirjen Keuda. Mungkin kami dari Kesbangpol belum melapor ke Keuda, Bu. Nanti ke Polkumnya sudah, Bu. Jadi untuk Bengkulu Utara itu KPUD sudah cair 100% pada tanggal 15 Maret. Ya, oke. Nah, kemudian di Bawaslu juga sudah cairkan 100%. Itu di tanggal 15 Maret juga, Bu. 15 Maret. Kemudian untuk Bawaslu-nya sudah, Bu. Di Ya. tanggal 15 Maret. Karena di data tadi kan belum mencairkan. Oke. Kemudian untuk Ya. pihak kepolisian atau Polres, kita sudah Polri. cairkan pada tanggal 25 April ya. Polri tanggal 25 April kemarin, Bu. Ya. Nah, Baru ya. kemudian untuk Kodim ini prosesnya sudah, SP2D-nya ini terhambat hari ini, seharusnya kita sudah cairkan dari kemarin karena SIPD-nya masih gangguan, Bu. Jadi pencairannya tinggal sudah proses, insya Allah kalau hari ini sudah clear di SIPD-nya, itu hari ini pun Kodim sudah 100%. Jadi untuk provinsi Kabupaten Bengkulu Utara, hibah kepada penyelenggara maupun pengamanan, pihak pengaman sudah 100% semua. Gitu ya, kami lakukan, Bu. Terima kasih Pak Kepala Kesbangpol. Jadi TNI Polri sudah semuanya, sebetulnya tinggal TNI-nya yang masih terkendala di SPD. Ya. SIPD, Bu. Insya Allah hari ini sudah 100%, Bu. Ya. Ya Pak, nanti kita update datanya ya Pak. Mudah-mudahan bisa segera informasikan kepada pimpinan hasil update hari ini. Untuk data lengkapnya nanti kita coba cek lagi. Kirimkan melalui WhatsApp juga ya ke grup masing-masing di wilayah 1 Pak, Bengkulu Utara. Nah, siap, Ya. siap, Bu. Nanti ke Terima kasih Pak. Muka-muka, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Izin Provinsi Maluku Utara KPU. Utara KPU. Izin KPU Provinsi Maluku Utara. Sebentar. Ini yang didahulukan yang tadi dulu selesai satu persatu. Kabupaten Mamasa. Dari Pemkapnya kita ingin dengarkan masalah yang diinformasikan dari PPKAD ya Pak. Siapa sih? Kok hilang? Kabupaten Mamasa. KPU Mamasa, Bu, boleh? KPU Mamasa. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Dari Pemda Pak. Ya. Pemda kayaknya belum masuk, Bu. Di KPU. KPU. Iya, boleh, Bu. Izin. Ya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Mulik serta jajaran Pak Boy yang selama ini begitu banyak membantu untuk kemudian komunikasikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana proses pendanaan pilkada kami untuk Kabupaten Mamasa. Perlu kami informasikan kembali Ibu dari Kemendagri bahwa KPU Mamasa baru 3 miliar yang diberikan Pemda ke kami. Tentu kami menginformasikan bahwa sekarang kami dalam proses rekrutmen ad hoc sehingga per tanggal 16 Mei itu kami sudah melakukan pelantikan sehingga hampir dipastikan bahwa bulan Juni kami sudah membayar honor mereka. Nah, tentu ini akan menjadi kendala bagi kami ketika misalkan kebutuhan atau keterpenuhan 40% yang dituangkan di dalam NPHD dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri itu tidak bisa terpenuhi karena kami akan terkendala untuk proses pembayaran ad hoc kami. Untuk sementara, Ibu, yang kami sampaikan, tentu kami berharap bahwa nantinya Kemendagri bisa lebih memfasilitasi kami untuk kemudian bagaimana mencari solusi terkait dengan keterbatasan kami untuk anggaran pilkada. Demikian Ibu Bapak yang kami hormati. Terrealisasi berapa persen Pak di KPU-nya? Di KPU-nya ya terrealisasi itu baru 3 miliar dari total 14 miliar yang seharusnya di 40% itu. Berapa persen tuh 3 miliar? 1% ya?
setengah persen, 0,3%. 0,86%. Oh, Anda salah. 0,2%. Oke, jadi belum ada lebih tindak lanjut dari kabupaten atau Pemkapnya ya Pak? Belum ada. Ya, nanti kita informasikan kepada pimpinan untuk penegasan kembali ke beberapa daerah yang belum menyalurkan. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan tapi baru sangat sedikit di sini, mungkin 0,8% atau hampir 1%. Itu juga termasuk dari daerah yang belum menyalurkan KPUD. Kita akan tegaskan kembali, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita berikan kabar baiknya. Dan kita minta semua percepatan karena harusnya 40% ini sudah selesai di tahun 2023, tapi masih berlanjut di 2024. Oke, terima kasih dari Ketua KPU Mamasa, Pak Baim. Kita lanjut ke yang lain. Ya, nanti kita informasi lebih lanjut. Bawaslu Provinsi Lampung, Bu. Apa itu? Mana? Bawaslu Provinsi Lampung izin. Ya, silakan dari provinsi. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja melaporkan untuk Bawaslu Provinsi Lampung dari seluruh 15 kabupaten kota sudah 40%, hanya saja Mas di provinsi baru 34%, Ibu. Dan itu sesuai dengan adendum yang pertama, NPHD itu akan dijanjikan di bulan Juni. Tapi tadi ada arahan untuk 31 Mei 2024 untuk bisa digelontorkan yang 60%. Oleh karena itu, dalam forum ini kami sangat apresiasi, mohon untuk Kemendagri tetap mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk bisa segera juga menyalurkan anggaran kekurangannya. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Widodo. Mudah-mudahan bisa lebih lanjut ya Pak, prosesnya lebih cepat lagi. Sisa dari 60%-nya diselesaikan di bulan akhir. Masih 34%, belum 34%. Sisanya masih 34%. Kurang 56%. Iya, bukan kurang. Ya. 56% lagi ya? Ya. Ya, harusnya 40%, Bu. Ya, harusnya 40% diselesaikan ya, di akhir Mei paling tidak. Ya, Nah, kita harapkannya langsung 100% Pak, kalau memang ada janjinya Pak, ya kan? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Izin dari Bawaslu NTT. Lanjut. Izin dari Jawa Barat, Timur Tengah. dari Bawaslu NTT. Tanda tangannya naik tuh, sehingga kebaca. Jawa Barat, Bawaslu NTT. Izin dari Jawa Barat, Ahmad Syafuddin. Bangpol TTU. Tanya naik semua nih kayak gitu. Izin dari Bawaslu NTT, Bu. Bawaslu. Daerah Utara. Yang mana ya? Bawaslu Mugo-Mugo, Bu. Bawaslu Aceh. Bawaslu Aceh dulu, kita urut ya. Ya, dari Bawaslu Aceh Barat Daya. NTT, Bu. Yang lainnya di mute dulu. Nah, Bawaslu Aceh Barat Daya dibuka. Belum jadi ngangkat tangan aja tuh. Nggak jadi. Silakan dari Bawaslu Aceh Barat Daya. Pak Ketua, silakan Pak. Ini untuk masalah ketuanya kita kan karena Bawaslu hadiahnya belum dilantik, jadi ini cuma Gimana? belum dilantik itu. Oh, belum dilantik. Cuma kami yang terpilih. Cuma jadi permasalahan bagi kami, ketersediaan alokasi dananya itu terlalu minim, Bu. Sementara mungkin kebutuhan dasar kita sekitar 8M, cuma ada infonya ketersediaan dananya cuma 1,5. Ini mana udah NPHD Mas? Belum. Baru atau apa kan? Di Aceh nggak ada Bawaslu. Jelas Pak, kurang jelas Pak. Sementara ini kalau surat ke Bupati yang mencairkan dana NPHD. Enggak jelas apa ya? Aceh nih. Oke, ini Bu, sebagai informasinya kita Jelas. Iya Pak. Jelas. Enggak, kita kalau di Aceh kan kalau kabupatennya itu belum dilantik, Bu, karena memang sudah ditetapkan tapi Bawaslunya belum lantik gitu. Kita yang terpilih. Permasalahan kita
kita belum bicara anggarannya, cuman ketersediaan anggaran yang informasinya itu sekitar 1,5 M untuk panwasdihnya. Sementara kebutuhan yang sudah kita susun itu sekitar 8 M, Bu. Itu bagaimana langkah kami supaya proses pilkada di Aceh Barat bisa berjalan kecilnya dana tersebut. Aceh Barat Daya. Anggaran baru atau bagaimana ini? Izin Bu, Kabupaten Baru. Aceh Barat Daya kan ya? Data yang kita terima di sini ada anggaran 24,12, direalisasikan 22,52. Itu untuk KPU, Bu. KPU. Nah, Bawaslu belum ada datanya, Pak. Memang belum ada yang kita terima datanya. Jadi kita sebenarnya ingin juga tahu penjelasan dari Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Kenapa masih 0% gitu kan? Karena belum dibentuk begitu. Kalau kami sifatnya ad hoc, Bu, yang di Aceh, Bu. Ad hoc. Data konkretnya sudah diinfokan belum ya? Kebutuhan dan seterusnya. Kebutuhan dari masing-masing daerah nih di sini Kabupaten Aceh Barat Daya, datanya sudah diinfokan kepada Pemdanya belum? Oh ya, silakan Mas Agung dari wilayahnya nih, pengampu wilayah 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Aceh, Aceh 18 memang sudah laporkan Bu Muri, memang prosesnya masih dalam proses pelantikan. Ada sebagian dari itu, ada sebagian proses. Artinya memang secara legal belum ada ininya itu panitia ya. Dan saat ini untuk mendorong NPAD otomatis juga belum bisa karena nah, terkait dengan pembiayaan anggaran prinsip Pak, teman-teman Pak Pasre tidak usah khawatir karena pada prinsipnya semua kebutuhan yang diperlukan dalam rangka untuk menjalankan fungsi dan meneruskan pendanaan anggaran negara ini wajib ada, Pak. Artinya kalaupun nanti anggaran kemarin kurang karena belum ada NPHD-nya, maka nanti kita akan lakukan pergeseran anggaran, Pak. Kalaupun tidak usah menunggu perubahan kanun, mendahului perubahan kanun. Kalau memang saat ini harus memang perlu segera dilaksanakan. Artinya teman-teman Pak Masri saat ini jangan khawatir. Saya inginkan nanti teman-teman Bawaslu Pusat pun juga minta tolong mendorong percepatannya. Kalau sudah terpilih dan diusulkan, minta tolong teman-teman Bawaslu bisa mendorong percepatan. Saya kira pertemuan kemarin sore pun dan sebagian sudah mengutarakan, Pak ya. Kemarin sore kan kita sudah mengadakan pertemuan dipimpin oleh Pak Sakti dan teman-teman Polda kemarin sudah menegaskan juga bahwa untuk mempercepat pelantikan atau proses administrasi lah terkait pembahasannya di Aceh, biar nanti cepat proses anggarannya juga segera dilakukan eksekusi. Itu aja Bu Puri, mohon izin. Ya, terima kasih Mas Agung penjelasannya. Mungkin dari kami Pak dari Panitia Panwasli di Aceh Barat Daya, jangan khawatir katanya tadi mudah-mudahan bisa dipercepat setelah pembentukan kepanitiaannya, pembentukan dan penetapan sampai pelantikannya. Insya Allah usulan-usulannya itu dipenuhi. Demikian mungkin bisa kami informasikan, Pak. Tambahan, Bu, boleh, Bu. Tambahan, Bu. Kenapa? Tambahan untuk standar standar honorarium kami di Aceh bagaimana, Bu? Pakai Permendagri 22 atau pakai apa? Perbawaslu, Bu? Kemarin saya PBN, standar harga yang ada di PBN. Standar harganya. PBN berapa tuh? Oke, Bu, terima kasih, Bu. Perka Bawaslu, cek di Bawaslu ya, Pak. Yuk, siap, Bu, siap. Ya, lanjut. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Siapa itu? Izin dari Bawaslu NTT, Bu. Izin baru. Mohon izin Pak, mohon izin untuk teman-teman Bawaslu, KPU mohon izin ditahan dulu.
kita teman-teman kabupaten kota dulu, pemdanya dulu. Kira-kira yang ada sedikit Jabung Barat itu kendala. Mohon izin Pak, mohon izin. Kita utamakan dari pemda kita ini tentang dari terkait dengan beberapa data yang tadi disampaikan atau diinformasikan Pak Dirjen tadi. Kira-kira kendalanya apa? Karena mengingat dari regulasi kita kan masih jauh Pak ya. Artinya dari 40% ke 9 itu untuk KPU ke Bawaslu lebih rendah lagi. Jadi kita ingin informasi dari Pemda dulu. Tadi yang berapa kabupaten kota tadi, Bawaslu tadi lumayan banyak ya. Juga ya. Itu yang kita ingin dorong dulu, ingin tahu dulu. Karena kita ingin memastikan bahwa dalam pemilu itu akan berjalan dengan sukses. Kali ini kesuksesan itu juga tergantung dari danaannya. Izin Pak dari teman-teman Pemda dulu Pak. Nanti Kes Bangpol Kabupaten Karo. mungkin Tanjung Jabung Barat Ibu. Kes Bangpol Kabupaten Karo itu Pemda bukan? Iya kan? Tanjung Jabung Barat Ibu. Terima kasih Ibu. Sebenarnya dari Kesbang Kabupaten Karo sudah aman, NPHD sama penyaluran sudah 100% kita salurkan. Tadi di dalam data yang ditayangkan tadi itu belum masuk tadi Bu. Padahal untuk Kabupaten Karo ini Pak datanya Pak. Sudah Bu. Pada bulan April tadi yang 60% juga udah kita salurkan. Sama KPU, Bawaslu, TNI Polri. Oh gitu Pak. Jadi Bapak udah kirim data konkret ya Pak? Kemana Pak? Kok kita belum masuk ya? Mas Agung Boga? Siap Bu Muli. Ya. Ini untuk kabupaten kota juga yang lainnya ya. Kan salah satu pertemuan kali ini kan kita juga ingin klarifikasi ya terkait data yang telah diterima dari teman-teman yang diolah. Dan ini sifatnya kan data ini kan bergerak terus Pak, karena mungkin kemarin belum sempat terlaporkan, tapi Bapak udah merasa udah ini atau bagaimana, apa yang minta tolong ini juga dalam kesempatan ini forum yang kita sediakan Pak untuk mengklarifikasi. Dan nanti dalam chat sudah kita sampaikan juga terkait kontak personnya Pak, mohon izin nanti silakan nanti segera setelah ini mengonfirmasi sehingga nanti kita dapat melakukan update data Pak. Mohon izin ya Pak ya, kalau memang kemarin mungkin belum tersampaikan atau belum terinformasikan di tim kami Pak. Begitu juga nanti kabupaten kota atau Pemda tugas yang lainnya. Mohon izin nanti begitu ada perbedaan data yang ditampilkan tadi, mohon izin terus segera mengonfirmasi, klarifikasi Pak, dan menyampaikan beberapa dokumen yang kemarin kita sampaikan melalui surat. Kan ini Pemkap tanya. Ya, terima kasih Pak. Itulah sekedar secara lisan kami sampaikan juga bahwa karena kemarin izin sempat teman-teman ada miss juga di situ karena dari teman-teman KPU menyampaikan beberapa data yang ternyata berbeda dengan data-data dari teman-teman di kabupaten kota. Sehingga dalam pertemuan ini salah satu samping pengawasan tadi juga sebagai wahanan untuk klarifikasi. Mohon izin nanti kabupaten kota yang lainnya silakan juga untuk segera melakukan klarifikasi atau menyampaikan data yang realnya Pak. Jika kami bisa melakukan update dan menjadi bahan pertimbangan dari Pak Mendagri nanti untuk langkah-langkah depannya. Mohon izin ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Tanjung Jabung Barat itu Mana Tanjung Jabung Barat siapa? Provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bu. Kabupaten Tanjung Jabung Barat izin. Kes Bangpol Tanjab. Ya, Jambi. Jambi ada masalah. BPKAD Tanjung Jabung Barat Ibu. BPKAD ya silakan BPKAD Tanjung Jabung Barat. Ada yang bisa diinformasikan kepada kami? Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Tanjung Jabung Barat Ibu terkait dana KPU dan Panwaslu telah kita salurkan di 2023 100% Ibu. Tapi di catatan tadi belum terlaporkan Ibu. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, Ibu, tadi barusan kita melakukan NPHD dengan pihak kepolisian untuk pengamanan, Ibu. Tapi pada saat setelah itu pertanyaan dari teman-teman kepolisian, gimana bila nanti terjadi ada pemilihan ulang, Ibu, terkait dana pemilihan ulang. Sedangkan untuk sampai saat sekarang kita belum menganggarkan dana tersebut. Terus yang ketiga, Ibu, terkait hibah yang di KPU, di situ kan terdapat dividen ataupun bunga. Bunga yang akibat yang ditimbulkan dari hibah KPU itu, apakah di-store ke RKUN atau nantinya di-store ke RKUD? Saya rasa itu dulu, Ibu, pertanyaan cukup 3 saja. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kepulauan Mentawai. Terima kasih Pak Kepala BPKAD. Terkait dengan data yang disampaikan, mungkin kita akan update ya Pak, kita update ulang ya. Apakah betul di sini masih belum tercatat ya? Apakah ada yang belum terinformasi? Ini mungkin ada miss juga informasi. Terima kasih atas menyalurkan di 2023 kemarin, Ibu, 100%-nya. Ya Pak, izin Pak disampaikan pula ke data kami ke chatroom, ada alamat email dan alamat apa yang bisa disampaikan kepada kami untuk kita update ulang. Mungkin ada yang tidak terinfo Pak. Dari Kesbangpol Kabupaten Paniai. Tunggu dulu Pak. Ya Allah. Satu ya. Untuk TNI Polri juga demikian ya Pak. Datanya terkait dengan bunga tadi atau apapun yang disimpan atau diinvestasikan dulu dananya ke bank, tentunya bunga masuk RKUD Pak. RKUD lah. Investasi kemana? Bank BPD bukan? Rekening siapa? Rekening siapa? Izin tadi ini kan nanti ada banyak lapor penggunaannya ya. Artinya nanti itu sebagai perhitungan di akhir nanti pertanggungjawabannya Pak Bu. Karena kalau ada sisa pun harus kembalikan ke RKUD, termasuk nanti hasil yang dimungkinkan dari perbankan tadi. Sebenarnya sih Pak, kalau kemarin perjanjiannya udah jelas, artinya udah nggak ada lagi bunga PP administrasi maupun bagi hasilnya. Artinya udah, makanya kita teman-teman di BPKAD kan di samping ini udah nggak ada lagi juga kan. Bunga itu nggak ada, kalau PKS udah jelas. Tetapi kalaupun nanti ada tanda ya, mau itu sebagai bagian dari tadi laporan penggunaan dari juga tadi Pak. Nanti saya harus kembalikan. Mohon izin ya Pak. Mungkin Bapak menanggapi sedikit Bapak terkait bunga tadi Pak. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak KPPN di Kabupaten. Menurut teman-teman di KPPN Bapak, terkait bunga per bulan itu nantinya di-store ke RKUN Bapak, bukan ke RKUD. Makanya kita di daerah masih agak kebingungan terkait bunga tersebut. Terima kasih Pak. Ya siap, nanti kita izin di sini Pak. Itu menyamakan persepsi Pak ya, izin Pak. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Izin Kepulauan Mentawai. Kabupaten Yalimor. BPKAD Kabupaten Yalimor. Kabupaten Timur. Izin Mentawai. Izin Kabupaten Timur. Izin Kepulauan Mentawai. Izin Kepulauan Mentawai. Ya Pak. Izin Bangpol Pegunungan Bintang. Dananya itu di Kepulauan Mentawai. Ada kembalikan ke RKUD. Izin Kepulauan Mentawai. Silakan Kepulauan Mentawai. Ya, izin Mentawai bisa masuk. Izin. Halo. Izin Bapak. Ada. Silakan. Mentawai. Baik, ini Ibu, kita mau tanya saja. Untuk Kodim ini kita agak bingung. Ada yang bilang Kodim nggak sakder, nggak punya NPWP, nggak punya nomor rekening. Sebenarnya siapa yang menandatangani? Dandim atau Danrem? Karena rekening mereka ada di Korem. Terima kasih. Kenapa suara begitu? Ya, kedengaran? Suaranya hilang-hilang. Ada info ini
Oh, Bima Dana Pampodi. Mas Marso. Halo. Suaranya kurang jelas, Pak. Ada angin kita di sini. Atau di chatroom juga ya, Pak, ada masalah. Kita nanti tidak terdengar bisa kita sampaikan melalui WhatsApp dari wilayah masing-masing. Mau jawab? Mau bantu jawab? Bali. Apa? Kami sih mute all dulu ya. Keras gitu dia. Itu. Mas Marso mau itu? Coba. Kan Bali. Izin kebetulan sampai masuk. Saya kira jasa omong. Semuanya. Jasa omong kira. Oh, jasa omong itu hitungannya per jam. Menurut narasumber. Izin. Manokwari. Tuh kan hidup semua. Bisa nggak di mute semua dulu? Nggak mau ya? Hidup sendiri. Kes Bang Bol Bali hidupin bisa nggak? Halo. Bali hidupkan dulu Bali. Kita yang unmute bisa nggak? Mas Marso mau itu nggak info? Bang, ini mentang siapa? Dia apa kok? Itu tuh. Jawabannya nggak ada, Bu. Ya kalau misalkan mau piano kata, nggak ada Helen, ketemu di sana sih. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Nggak jelas suaranya itu. Aduh, unmute dong. Ibu dari Kes Bang Bol Bali, di unmute dulu Bu. Tidak terdengar suaranya. Iya. Silakan Bu. Baru saya ingat. Suaranya kenapa nggak ada ya? Nggak jelas suaranya Bu. Di chatroom aja dulu ya Bu, ditulis ya. Ya. Kita lanjut yang lain berarti. Siapa lagi? Oke, udah semua. Manokwari. Manokwari, Kabupaten Manokwari. Itu catatan siapa? Kodim Korem. Ya, Manokwari siap. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak? Ada yang bisa kami bantu? Ya, dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Ya, apakah sudah masuk? Bawaslu Kabupaten Manokwari sampai sejauh ini belum ada realisasi pencairan anggaran dari Pemda Kabupaten Manokwari. NPHD-nya sudah ada. Ya, untuk Pak Kasih bilang untuk Pemda bisa respon kah dari Kementerian? Pemda sudah untuk Manokwari punya. Mood dulu yang lain. Bawaslu ya? Dari Bawaslu itu memang penting untuk mencari. Kalau misalnya saat ini Pemda Kabupaten Manokwari kalau ada hadir coba mereka sampaikan apa yang menjadi kendala sehingga sampai sekarang itu belum ada pencairan. Ya Pak, ya kita tangkap apa yang dimaksud Bapak. Ini juga kita mengundang semua Pak untuk forum hari ini, kesempatan rapat koordinasi hari ini kita mengundang semua dari masing-masing Pemdanya, termasuk BPKAD dan Kesbang Polnya, dan juga KPU dan Bawaslu. Jadi terima kasih Bapak
Dipanggil Isya dulu. Ketua sekretaris di Bawaslu Manokwari memang terima kompensasi sama sekali. Izin Bu, ini saran saja Bu. Ini dari mana? Supaya waktu kita ini mepet, begitu banyak. Dari mana? Ya, harapan saya bisa konsisten. Izin, ini saya saran aja supaya lebih efektif ini, gitu. Menyangkut data-data permasalahan IBA ya, baik di penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu kan tadi Ditjen Dewan Daerah sudah paparkan. Karena itu tinggal Pemda itu menanggapi dulu masalah itu, hingga Bawaslu maupun itu tahan dulu. Yang disampaikan oleh Ditjen Dewan Daerah tadi paparkan itu permasalahan. Karena itu Pemda itu menanggapi masalah itu sehingga clear semuanya. Saya kira itu saran saya. Ya, terima kasih Kepala Sekretaris Bawaslu NTT. Tadi kami sudah siarkan dan informasikan bahwa Pemdanya dahulu yang menginformasikan data ataupun mengklarifikasi terhadap permasalahan yang ada di masing-masing daerah. Ya, tapi tadi diberi kesempatan Bawaslu KPU untuk menanggapi terus-menerus. Karena itu tolong kendalikan ini supaya konsisten dulu. Ya, oke. Ini saya terbacanya di Pemda, ternyata Bawaslu. Ya, sekarang Pemdanya kembali mana coba datanya? Tak kelihatan nih siapa nama. Tolong di masing-masing perwakilan yang ada nama, jabatan. Jadi kita tahu daerah itu siapa yang mewakili. Itu masih belum. Menanyakan provinsi yang hadir yang ingin mengklarifikasi data apabila ada yang tidak tepat dan tidak sama dengan data yang Bapak Ibu punya. Oke, mana daerah yang ada dari kabupaten kota? Dari Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ada nggak? Kabupaten Flores Timur. Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Papua Barat Daya. Bangka Belitung. Dari mana Provinsi Papua Barat Daya? Itu apa? Pemda bukan? Pemda. Silakan Provinsi Papua Barat Daya. Tadi sudah menanggapi. Bergabung. Oke, menanggapi tadi ya Pak. Tidak, baru bergabung ya, melapor ya baru bergabung. Isi lain? Itu Bangka Belitung. Kelihatan sih di itunya tuh. Siapa namanya? Fahri. Dari nama-nama yang ada di samping saya nggak? Siapa aja? Selamat sore. Seram bagian timur. Yang hadir dari Pemda Seram bagian timur Maluku itu ikut angkat tangan. Ada informasi Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kami dari Kesbangpol Kabupaten Cirebon Timur terkait dengan dana hibah untuk KPU Bawaslu, untuk KPU alhamdulillah 2023 itu 40% sudah. Bawaslu kemarin ada keterlambatan dan menunggu proposalnya Bawaslu untuk tahap pertama, dan insya Allah kalau jadi berarti Bawaslu tahap pertama dan kedua dengan KPU sekalian. Pertama, yang kedua terkait dengan TNI Polri, NPHD-nya sudah diproses di bagian hukum. Halo? Sudah diproses. Halo, Bu. Ya, lanjut Pak. Ya, terkait dengan TNI Polri, kami sudah proses di bagian hukum. Menunggu NPHD selesai, dan sudah tanda tangan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami sudah proses penjelasan. Izin Bu, Kabupaten Bungo. Masalah yang kami alami Bu, ya itu mati dulu yang lain. Pertama masalah TNI Bu, itu di DPA-nya itu Kodim Kabupaten. Ya. Terus di SK-nya pun Kodim Kabupaten, sampai di NPHD-nya pun Kodim Kabupaten. Nah, ya menurutnya Norik Kabupaten kami koordinasi pada Dandim, namun diberikan Norik Kodam dari kabupaten. Lalu kami setelah koordinasi bagian ketua BPK
ya. Itu mengatakan bahwa nggak bisa, seharusnya Nornya nyari kodam karena nanti temuan. Oleh sebab itu alhamdulillah kami dalam sementara ini koordinasi. Jadi kalau ini sudah selesai berarti Pemda Kabupaten Serambi Timur insya Allah dalam bulan ini sudah selesai semua Pak. Makasih Bu. Insya Allah ada perkembangan kami Kodim ya? laporkan. Jadi Bapak menyalurkan ke Kodim sementara rencananya akan disalurkan ke Kodim? Belum. Ini Sesuai dengan cuma noreknya Bu. Noreknya kami dikasih norek. Oh, noreknya, nomor rekeningnya. Ya. Ada dua norek itu dengan kodam dan Korea Pak. Ya, kodam. Ya tunggu. Jadi begini Pak, kalau Bapak sudah rencana mau mencairkan atau mentransfer dananya, nanti informasikan kami kapan supaya bisa jelas di dalam data kami nanti. Ya, tolong Bapak segera ya Pak, begitu akan menginformasikan transfer dananya. Info kepada kami dengan data yang ada di chatroom Pak. Siap, makasih. Wilayah Pak, ada wilayah 4 di wilayah Bapak. Siap, makasih. Ya, ditunggu ya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Pemda dulu. Kabupaten mana yang hadir? Donggala masuk. Untuk Kabupaten Donggala, apakah bisa klarifikasi terkait dengan KPU dan Bawaslu Donggala? Tapi dia di draft itu nggak ada. Tolong nama, daerah, jabatan. Nggak ada ya. Kalau nama saja kita nggak panggil. Donggala Pak Fikri, silakan Pak Fikri. Donggala, silakan Pak. Pak Fikri silakan. Unmute dulu Pak. Ya, suaranya baru bisa masuk. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini Donggala kami sudah MPHD dengan KPU, Bawaslu, Polres dan TNI. Cuma terkait dengan MPHD ke Bawaslu dan ke KPU, seperti yang sudah kita bahas pada saat bulan Desember kemarin Bu di Jakarta, kami tidak setelah hasil perhitungan dan tidak sesuai dengan hasil reviewnya inspektorat, bahwa kami tidak bisa menyanggupi hasil MPHD dengan KPU. Makanya kami kemarin tuh sudah bermohon untuk dilakukan MPHD kembali oleh KPU dan Bawaslu. Adendum. Ya, yang kemarin itu Pak, Ibu, kami sampai hari ini KPU belum juga menyetujui bahwa kami tidak punya kemampuan keuangan untuk membiayai itu, Bu. Hampir semua pengurus. Ini sudah 2 kali dibahas di kementerian kemarin, Bu, izin. Tapi sampai dengan hari ini KPU menolak, Bu, untuk melakukan revisi MPR itu, Bu. Jadi sampai hari ini kami belum merealisasikan permintaannya KPU. Jadi data yang kami terima sampai saat ini belum ada kesepakatan, terutama dari KPUD untuk adendum pendanaan pilkada ya Pak ya? Iya. Nanti tadi kan mungkin juga Pak Dirjen juga ikut membuka forum ini, membuka rapat koordinasi ini. Mungkin setelah ini kita akan menegaskan kembali, termasuk membahas beberapa daerah yang memang bermasalah. Jadi kita akan menyelesaikan beberapa daerah yang bermasalah. Mudah-mudahan ada titik temu setelah rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih Pak Fikri. Kita bisa terima dan tangkap apa yang dimaksud dan permasalahan yang ada di Kabupaten Donggala. Mudah-mudahan ada penyelesaian yang lebih cepat lagi, termasuk kemampuan keuangan daerah yang bisa diupayakan untuk menyelenggarakan kegiatan pilkada ini. Kami kalau KPU setuju revisi, Bu, kami besok pun bisa, hari Senin sudah bisa revisi alokasinya, Bu. Cuma karena mereka belum setuju ya, kami belum bisa apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Fikri. Ya, kita lanjut ke daerah lain ya Pak. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Masih ada daerah lain yang bermasalah?
dari Pemda yang hadir. Sekarang, Kesbangpol Gunung Sitoli. Anjir. Silakan Pak. Kesbangpol Gunung Sitoli. Ya, unmute dulu. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bu Moderator. Ya. Kami laporkan di Kota Gunung Sitoli bahwa kita sudah melaksanakan penandatanganan NPHD ke 4 penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim. Ya. Selanjutnya untuk pencairan dana, bahwa untuk KPU itu kita berikan secara 3 tahap, dan Bawaslu juga 3 tahap, dan Polres juga 3 tahap, dan Kodim hanya 1 kali pembayaran. Makanya cari orang yang. Jadi yang sudah kita laksanakan sekarang, yang sudah pencairan adalah tahap pertama 40% untuk KPU sudah kita bayarkan, sudah kita cairkan, dan juga ke Bawaslu. Tahap pertama juga sudah kita. Bawaslu sudah ada, ya oke. Dari data yang kita informasikan betulkah? Sudah cocok? Dari data kami yang tadi diinfokan, apakah ada perbedaan data, Pak? Nah, makanya itu yang kami sampaikan. Oke. Jadi itu laporan kami dari Badan Kesbangpol Kota Gunung Sitoli. Jadi sampai saat ini tidak ada kendala. TNI Polri yang belum ya? Ya, TNI Polri belum. Ini rencana Polri akan kita segera akan kita bayarkan, juga Kodim nanti itu sekaligus kita bayarkan sesuai dengan pendatanganan NPHD. Iya. Jadi data kami yang salah berarti ya. Mesti kita perbarui Pak. Di sini masih 0,30 nih. Oh. Mungkin nanti diinformasikan ya Pak, detailnya ke chatroom atau di WhatsApp grup masing-masing daerah di wilayah 1 nih Pak terutama. Siap Bu. Ya Pak, itu ya Pak untuk update datanya ya. Dan penyelesaian TNI Polri-nya. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selanjutnya Kesbangpol ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Pegunungan. Ada hadir? Kabupaten Pegunungan. Papua Pegunungan. Hadir Ibu. Silakan Pak. Ibu izin langsung saja selamat sore untuk kita semua. Selamat malam Pak di sana. Ya, sedikit lagi gelap. Ibu, ini untuk Pegunungan Bintang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Saluran dana IPA untuk KPU sudah Bawaslu pun sudah 100% disalurkan ke rekening masing-masing. Untuk TNI Polri sedang penyusunan NPHD di bagian hukum. Nanti segera salurkan dalam waktu dekat. Oke, berarti aman ya Pak? Siap, sudah. Pak Pegunungan ya. Kita hanya bukti apa namanya proses SP2D-nya kita kemarin sudah sampaikan ke Mita, sudah dari Mita. Hanya mungkin belum melaporkan sehingga tadi tidak dibacakan. Ya Pak, ya kita konfirmasi Mbak Mita Pak. Apakah tidak datanya sama? Ya. Siap. Terima kasih. Selamat. Semoga lancar Pak. Sukses. Selamat sore menjelang malam Pak di Papua. Siap. Terima kasih izin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada lagi kah? Kabupaten mana? Saya ini dari kabupaten yang paling bermasalah. Kalau untuk data-data yang tidak sesuai, monggo silakan kirim saja langsung ke chatroom kami
mengingat waktu dan kesempatan pada sore hari ini sudah hampir habis. Kabupaten mana lagi? Sudah ya? Cukup? Izin Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, apresiasi kepada daerah yang sudah menyalurkan dana hibahnya 100% terutama, baik kepada KPUD maupun kepada Bawaslu. Dan selanjutnya kita harapkan 60% yang belum tersalurkan agar segera diproses karena sudah makin dekat penyelenggaraan pemilu kada atau pilkada di masing-masing daerah. Kita di sini hanya mendorong dan mempercepat penyelenggaraan kegiatan ini. Mudah-mudahan segala upaya, usaha dari Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk membantu Bapak Ibu, terutama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang masih bermasalah terhadap NPHD, terhadap kesepakatan, berita acara, pencairan, dan seterusnya sampai dengan teknis pelaksanaan. Kita harapkan tidak ada lagi masalah atau kendala di 6 bulan terakhir ini, terutama menjelang pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah di tanggal 27 November nanti. Demikian Bapak dan Ibu, kita harapkan yang belum tersampaikan informasinya, klarifikasinya kepada kami, mengingat waktu dan tempat terbatas, mohon maaf, dan nanti Bapak kirimkan lewat chatroom saja Pak, karena tidak sempat lagi, waktunya sebentar lagi sudah habis. Saran dari Bawaslu NTT kalau Pemdanya sudah selesai. Iya, disampaikan ke Pemdanya. Ada Pemda yang belum klarifikasi di sini. Untuk itu mungkin kita akan tampung lagi data yang sudah diinformasikan terakhir per tanggal 8 Mei sore hari ini. Bapak